berapalah gaji guru. Sempat kami sama bapak menyupir angkot, saya sebagai keneknya. Salam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya namanya Marwahal Tampu Bolon, disingkat dengan M. Tampu Bolon. Dan istri saya, Regina Napitupulu, kami sudah berkeluarga hampir 50 tahun. Kami asalnya adalah dari kota Pematang Siantar di Sumatera Utara. Saya diangkat jadi pegawai negeri atau ASN dan ditempatkannya di Sukabumi. Dan pada saat itu keluarga juga merasa was-was. Katanya bahwa di Sukabumi itu ya Banyak cewek-ceweknya cantik-cantik dan banyak godaan. Tapi puji Tuhan, karena saya taat kepada Tuhan dan saya juga yakin bahwa saya ditempatkan di Sukabumi itu ada asas kasih dari Tuhan. Maka saya siap untuk menghadapinya dan saya jadi berangkat ke kota Sukabumi. Pada waktu itu, ketepatan memang istri saya sudah duluan ditempatkan jadi pegawai negeri di salah satu SD di Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar. Sehingga cuma saya sendirilah yang datang ke Sukabumi dan saya meninggalkan keluarga. Hanya dalam tempo 6 bulan saya di sini kurang lebih, saya boyong keluarga saya ke Sukabumi. Walaupun waktu itu perpindahannya belum selesai. Dan istri saya mengajar di satu SD di sini tanpa gaji. Karena urusannya belum beres. Tapi kami tetap berjuang. Kami berdoa bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dan puji Tuhan, pada saatnya juga urusannya beres dan jadi penuh menjadi pegawai negeri di sekolah tersebut. Dan di samping berkat dan kemanisan, banyak juga jebakan-jebakan yang saya alami. Di antaranya mungkin Bapak dan Ibu udah tahu Pajampangan. Saya ngajar di Sagaranten, Surade, Cilacap, Ujung Genteng, sampai yang paling jauh di Cimas. Dan saya itu berangkat dengan rombongan hari Sabtu sore dan nginap di sana 1 malam dan besok paginya kita baru mengajar berpindah-pindah kecamatan dan sorenya lagi Minggu baru pulang ke Sukabumi. Saya bisa terpilih, tetapi saya merasa ada jebakan-jebakan di dalamnya. Maklumlah Bapak dan Ibu, kita kan nginap di daerah. Banyak sekali godaan-godaan dari ya yang apa yang kita hadapi lah, yang kita siswa-siswa lah, apalah. Tapi puji Tuhan, karena ketaatan saya juga kepada Tuhan, walaupun saya orang yang bukan sempurna, itu bisa saya lalui dengan baik. Saya sudah punya prinsip bahwa saya di sini harus bisa seperti air. Kalau air itu kemanapun dia bisa masuk. Dia menyejukkan dan kalau perlu juga malah dia bisa menghancurkan. Tapi yang jelas tetap namanya air, tidak pernah berubah. Saya juga tetap adalah pengikut Kristen, tidak berubah sama sekali. Dan saya mengenalkan Yesus Kristus dengan tindak tanduk saya. Bersosialisasi, itu saya tunjukkan kekristenan itu. Bahkan mereka sepakat untuk mengangkat saya jadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Rupanya ada juga udang di balik batu. Pak Tampu ikut aja sama kami. Kalau Pak Tampu ikut sama kami, nanti kita usulkan jadi kepala sekolah. Kita arak di kota Sukabumi, kita tunjukkan. Tapi saya tetap ingat kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa karena kasih Tuhan Yesus Kristuslah maka saya ada di sana. Saya juga sebagai seorang guru SD di kota Sukabumi mengalami juga seperti apa yang dialami oleh suami saya. Saya juga udah senior di sekolah itu, tapi yang selalu diangkat dari kepala sekolah selalu yang di bawah saya. Dan karena faktor tadi, yaitu karena saya seorang Kristen. Walaupun begitu, saya tetap semangat. Malah saya tetap sebagai panutan di sana. Dan saya selalu dipercaya memegang keuangan di sana. Sampai saya pensiun, saya bisa memegang tabungan hampir ber-MM di sana. Walaupun saya
tidak jadi kepala sekolah, saya tetap setia kepada Tuhan, tidak mau tergoda oleh jabatan. Tuhan memelihara kami. Di dalam suka kami ada cucu kami, Leonel, mengalami sakit. Menurut dokter, Leonel ini tidak akan bisa jalan dan tidak akan bisa makan makanan yang keras. Tapi kami tetap setia pada Tuhan. Kami itu semuanya berdoa, selalu berdoa sama Bapak, sama keluarga semuanya dalam keadaan bertekuk lutut kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Selalu begitu kami ucapkan. Dan di gereja pun siapa yang mau didoakan, kalau saya bawa lansia, saya. Kalau Pak Luther tanya siapa yang mau didoakan, saya. Jadi karena kita tetap taat sama Tuhan, Leonel ini diberi kesembuhan dari Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Leonel sekarang udah bisa jalan, main bola, bisa berbicara jelas, dan bisa makan seperti kita biasa. Sekarang udah bisa sekolah di sekolah biasa, lebih bagus nilainya dari anak-anak yang biasa. Sekarang udah berdoa, Opung jangan nangis lagi. Onel itu berkata begitu, jangan nangis lagi Opung, aku udah sembuh. Karena Opung ini selalu nangis kalau berdoa, jadi Opung jangan nangis lagi ya. Onel udah sembuh. Dan puji Tuhan sekarang Onel udah sembuh. Saya merasakan sayalah yang paling bahagia di dunia ini. Bahkan saya yang paling kaya juga di dunia ini. Karena saya merasakan karena kasih Tuhan, saya bisa melampaui tugas saya dengan baik, dan saya juga bisa sehat pada saat ini. Puji Tuhan, semua anak-anak saya aktif melayani di gereja, termasuk sampai cucu-cucu saya juga. Nah, inilah kebahagiaan dan itulah kekayaan saya. Pesan-pesan saya terlebih kepada anak-anak muda, sekali kamu pengikut Kristus, harus lama-lamanya pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus itu udah dijamin untuk masuk surga. Ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami, percayalah, indah pada waktunya.